ini Kang terkait politik nih. Kan sekarang teh pasca corona nih ya. Yeah. Nah, tapi si corona ini seperti dipolitisasi ya Kang ya? Nah, tanggapan dari Akang sendiri seperti apa sih Kang? Iya, sebetulnya terkesan seperti itu ya. Ada politisasi, terutama di tingkat pusat ya. Ada satu sisi masyarakat kita yang tidak puas dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Satu sisi juga pemerintah sudah merasa apa yang dilakukannya juga sudah benar gitu. Kebetulan bahwa wabah corona hari ini menimpa kita di saat memang polarisasi politik itu begitu besar ya pasca Pilpres kemarin ya. Ada kubu sana, kubu sebelah dan sebagainya. Nah, begitupun ketika ini wabah datang, kemudian satu sisi pemerintah di bawah pemerintahan Pak Jokowi juga begitu adanya. Nah, ini kan langsung dikritisi oleh kekuatan pihak yang lain, kekuatan akhirnya malah kita terlupakan terhadap permasalahan substansinya ya. Yang dikritisikan masalah antara seolah-olah digiring dalam penyelesaian itu antara lockdown dan non lockdown. Misalkan salah satu contohnya itu. Kemudian masalah jumlah korban yang menurut pemerintah segini, menurut katakanlah oposisi ataupun kekuatan yang lain di luar pemerintahan lebih dari ini dan sebagainya. Jadi kita terfokus pada hal yang memang tadi angka-angka, kepada statistik dan sebagainya yang orang bisa memandangnya dari beragam sudut pandang gitu. Nah, saya pikir ada benarnya juga bahwa apakah ini sebetulnya tidak sengaja, kalau menurut saya tidak sengaja dipolitisir sebetulnya. Cuman hal yang wajar ketika pemerintah melakukan upaya, di satu sisi warga negara ataupun oposisi ataupun kekuatan politik yang lain mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah. Saya rasa hal yang wajar gitu ya. Cuman karena kita kondisinya memang terpolarisasi tadi, maka terkesan dipolitisir gitu. Nah, cuman bagi saya sebetulnya yang paling utama adalah bagaimana manajemen pemerintahan, manajemen koordinasi di antara pemerintahan itu sendiri sebetulnya. Antar departemen, antar kementerian di pusat, juga antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Komunikasinya ini harus diperbaiki sebetulnya. Gitu. Jadi bukan, menurut saya tidak dalam konteks dipolitisasi begitu ya. Ada persoalan komunikasi, koordinasi antara pusat dengan daerah, antar kementerian yang ada di pusat, itu saja yang kemudian warga negara atau netizen ataupun katakanlah citizen mengkritisi itu. Ketidakberesan dalam komunikasi. Kita kan melihat beberapa kasus kata pejabat A begini, A, kata pejabat B jadi B begitu kan. Nah, itu kan banyak koreksi-koreksi yang tidak penting. Itu saja sih menurut saya. Dan ini masih hal yang wajar saya pikir. Jadi ketika pemerintah sekarang ingin menangkap orang yang menghina dan sebagainya, saya pikir nggak relevan dengan persoalan gitu. Ya kan ada sekarang mau dipolisikan ya orang yang kritis, yang mengkritisi itu. Sebetulnya jangan fokus ke sana, justru fokusnya itu kepada substansi apa yang dikritisi, harusnya begitu. Berarti ke sisi substansi mah emang tidak pernah terekos gitu. Betul. Karena lebih cenderung antara lockdown dan unlockdown akhirnya teh. Ya. Emang lockdown dan artinya muara ujung keputusannya memang di situ antara lockdown dan unlockdown. Sebutnya kan banyak variabel, banyak derivatnya yang lain ya. Cuma saya begini ya, Igun. Maksud tidak ke substansi itu, misalkan ada yang merevisi ya tentang lambatnya penanganan. Kemudian ya mungkin karena sedikit kesal, kemudian dengan kata-kata yang mungkin agak kasar dan sebagainya. Lalu pemerintah
membuat aturan gitu ya, ataupun tiba-tiba misalkan akan mempolisikan orang-orang yang begitu kan, itu nggak substantif gitu. Menurut saya apa sih yang diomongkan itu ya, kemudian coba kita introspeksi, oh bener nggak sih, dan sebagainya gitu aja gitu. Jadi nggak ke substansi masalah. Ini malah hal-hal yang ini yang sebetulnya memperkuat image dipolitisasi itu. Sebenarnya siapa yang mempolitisir ini? Apakah warga negara, apakah netizen, apakah citizen, apakah pihak non pemerintah, apakah pemerintah sendiri? Ya kan? Nah, PSBB ya? Nah, PSBB ya. Sosial skala besar. Iya. Skala besar. Apa? Itu efektivitasnya gimana? Gini, jadi intinya, saya pikir gini, intinya publik menjadi kebingungan gitu ya, dengan banyak statement yang tidak konsisten, dengan adanya perbedaan kebijakan pusat dan daerah, dan sebagainya. Jadi ini duduk persoalan menurut regulasi seperti apa sih sebetulnya? Ini harus ada orang yang mengguide ini gitu. Dan saya pikir pemerintah pusat yang harus melakukan ini gitu. Ya, misalkan contoh yang boleh mengumumkan kewenangan lockdown itu di pusat gitu. Kan orang nggak semua tahu, ya kan? Orang nggak semua tahu gitu. Kemudian persoalan lockdown itu apa sih yang mesti dipersiapkan gitu. Ya kan, oke, misalkan keluarga semua kita bukannya nggak mau lockdown apa yang Anda sampaikan, tapi persoalannya sumber daya kita misalkan nggak sampai ke sana dan sebagainya. Ya harus clear gitu. Ya, selain juga kita mencari solusi, dengan adanya wabah ini juga sarana kita untuk memberikan pencerahan, pencerdasan kepada publik yang selama ini publik mencari sendiri ya terhadap terhadap solusi atau jawaban suatu persoalan. Iya Kang, seperti ini ya Kang ya, benar seperti diumpetin gitu ya. Dari Pikobar, terus kemarin juga Yuli wawancara sendiri dengan pihak Al Ihsan ya kalau di sini. Jadi jumlahnya itu sangat berbeda. Kalau misalnya di Pikobar itu 2, yang meninggal kalau di sini 5 gitu. Seperti ada yang diumpetin gitu itu teh. Ya. Ya, kita juga bahkan kan saya pernah baca di Twitter, lembaga di Inggris kalau nggak salah, pokoknya luar negeri, itu mensinyalir bahwa korban yang sesungguhnya itu memang tidak seperti itu, artinya ditutupi oleh pemerintah. Mereka mengambil kesimpulan di tulisan itu bahwa pemerintah Indonesia menutupi jumlah sebenarnya. Sudah berani mengambil kesimpulan begitu. Nah, artikelnya bahasa Inggris ya, di Twitter saya baca. Artinya orang luar pun gitu mencurigai bahwa ada angka yang tidak akurat dalam konteks ini. Entah ini benar atau tidak, kemudian kalaupun benar entah ini maksudnya seperti apa, kita nggak tahu ya. Nah, kalau di lapangan Teh Yuli menemukan jumlah yang berbeda antara di rumah sakit sendiri ya dengan yang mana tadi di Kobar ya? Kobar. Beda ya. Ya mungkin ya begitulah saya pikir. Berarti di lapangan memang juga Teh Yuli menjadi saksi bahwa ternyata ada data yang memang berbeda. Ini kan harus dikonsolidasikan nih data ini. Apakah belum nyampe, apakah memang sengaja ditutupi dan sebagainya untuk menghindari kepanikan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalaupun ingin menghindari kepanikan, tidak dengan mengungkap yang sebenarnya, menurut saya nggak begitu sebetulnya. Ya kan? Harusnya mah dibuka ya, soalnya kalau di sini warganya masih masih jaragoan kan kayaknya, masih berlalu lalang. Sama. Jadi ramai itu di sosial media lain kan. Seharusnya mah lebih baik dibuka gitu. Yang sebenarnya ya Kang. Iya. Ketimbang diumpetin gitu. Jadi tidak ada kewaspadaan dari masyarakat. Nah, itu betul. Itu juga item dipolitisir ya, Mbak ya.
Gitu. Salah satu item bahwa kesimpulan bahwa hal ini dipolitisir adalah salah satunya adalah jumlah korban, jumlah terpapar yang memang ditutup-tutupi dan sebagainya. Saya juga bingung, Mbak. Saya udah nggak bisa ngomong apa yang terjadi di pusat dan sebagainya ya. Koordinasi tentang mudik saja kan beda-beda kan. Iya, Katanya betul. dulu tapi boleh dengan ini kan juga. Nah ini persoalannya sebetulnya. Persoalan ini yang kemudian menjadikan masyarakat kebingungan, kemudian mencari sendiri, kemudian juga akhirnya pemerintah daerah juga jalan sendiri-sendiri ya. Nah, akhirnya itulah yang kemudian terkesan dipolitisir gitu. Karena awalnya dari ketidakrapihan koordinasi, komunikasi, koordinasi, konsolidasi di antara pihak-pihak terkait gitu. Iya, betul, Bang. Harusnya begitu. Jadi artinya ya itu terkesan dipolitisir dan memang artinya ini kan indikasi terbesar bahwa mengatakan dipolitisir adalah ketika pemerintah daerah kan jalan masing-masing lah katakanlah kan. Terkesannya begitu. Jadi ada kebijakan gubernur Jakarta yang dianulir oleh Menko Polhukam misalkan kan, Menteri Luhut misalkan seperti itu. Iya. Jadi orang ya ini dipolitisir berarti kan gitu. Padahal kita nggak tahu lah. Udah ini Kang ya, kurang ini pemahamannya maksudnya teh tujuannya kemana gitu. Iya. Ya selaku media saya pikir ini juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat ya. Kalau media ini. Ya, artinya memberikan informasi yang memang betul-betul valid berdasarkan narasumber yang kompeten gitu. Ya kan? Nah, sekarang kan banyak kan di grup WA berkembang beberapa hal ya. Entah itu cara apa gitu ya, entah itu dari sisi politisnya aja apa. Banyak yang bertebaran di masyarakat ini. Ini siapa yang bisa mengontrol benar bahwa itu tidak. Halo? Ya? Oh ya. Kaklik sih nama.